Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Tempat di mana kisah-kisah kelam tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Dulu hidupku sederhana. Aku bangun pagi, nyapu halaman, masak untuk suamiku, lalu menunggu dia pulang dengan senyuman di wajah. Namaku Raras, dan aku pikir aku sudah menikahi laki-laki terbaik yang Tuhan kirimkan. Raras dan Bayu menikah muda, tanpa pesta besar, hanya sebuah akad di depan teras rumah. Disaksikan langit cerah dan suara azan dari musola kecil di ujung gang. Bayu dulunya adalah seorang pria biasa, tapi cerdas, ambisius, dan bermulut manis. Waktu kuliah dia cuma cowok biasa yang suka pakai sandal jepit dan ngopi saset. Tapi bagiku, dia dunia. Raras mendukung Bayu sepenuhnya. Ia bahkan menjual motor warisan ayahnya agar Bayu bisa ikut pelatihan kerja di Jakarta. Saat Bayu diterima di sebuah kantor kontraktor besar, Raras ikut pindah, meninggalkan kampung halamannya. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Raras tak bekerja, bukan karena tak mampu, tapi karena ia ingin menjadi istri sepenuhnya. Aku pikir semakin aku nurut, semakin aku jaga rumah, jaga masakan, jaga tubuhku, dia akan makin cinta. Tapi cinta rupanya tak bisa dijaga sendirian. Semua bermula ketika Bayu mulai naik jabatan menjadi kepala proyek. Ia mulai pulang lebih malam, lebih sering rapat, lebih sibuk dengan ponselnya. Dan setiap kali Raras bertanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan kantor, banyak laporan yang harus diurus. Kamu gak akan ngerti, Ras. Raras berusaha maklum. Ia mulai merias diri, belajar masakan baru, menulis pesan-pesan kecil yang manis di bekal makan siang suaminya. Tapi setiap senyumannya berbalas dingin. Hingga suatu hari, Bayu membawa seorang tamu ke rumah. Namanya Anita, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan masih muda. Dia adalah teman sekantor Bayu. Katanya dia cuma butuh tempat untuk numpang tidur sebentar karena hujan. Tapi malam itu, Raras merasa seperti orang luar di dalam rumah sendiri. Anita ramah, terlalu akrab. Cara dia menatap Bayu, cara dia tertawa, semuanya terasa ganjil. Tapi Raras mencoba menepis semua kecurigaan itu, menuduh dirinya yang terlalu curiga, terlalu cemburu. Tapi namanya hati tidak pernah bisa dibohongi. Setelah itu, Bayu semakin sering untuk tak pulang ke rumah. Baju-bajunya tercium wangi parfum yang bukan milik Raras. Senyumannya palsu. Dan ponselnya kini selalu terkunci. Aku tahu, tapi aku diam. Karena perempuan sepertiku tak bisa kemana-mana. Raras mulai mimpi buruk. Ia melihat darah di lantai dapur, bunga melati di bawah ranjang, dan sosok berbaju merah yang berdiri di depan kaca kamar mandi. Bukan dirinya sendiri.
Semua terasa ganjil, dan semua mengarah pada satu malam. Malam saat Raras pulang dari kampung halaman lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dengan koper di tangan, dia menemukan sepasang sepatu hak merah di depan pintu rumahnya. Dan disitulah semuanya dimulai. Bukan dari kemarahanku, tapi dari pengkhianatan yang menelanjangi semua kebaikanku. Sejak malam itu, aku tak lagi menjadi istri. Aku menjadi alat dendam. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Raras baru pulang dari kampung setelah 3 hari menjaga ibunya yang sakit keras. Tubuhnya letih, matanya sembab, dan pikirannya hanya ingin merebah di pelukan suaminya. Tapi begitu langkah kakinya menyentuh teras rumah, ia terhenti. Ada 2 pasang sepatu di depan pintu. Satu milik Bayu, dan satunya lagi sepatu hak tinggi warna merah. Tangannya bergetar saat mencoba membuka pintu. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu rapi. Ada sisa 12 anggur di meja. Aromanya masih sangat hangat. Dan ada dress wanita tersampir di pinggiran sofa. Lalu terdengar suara itu. Tawa genit perempuan dari arah kamar tidur, disusul suara ranjang yang berderit pelan. Raras berdiri di depan pintu kamar, menatap gagang pintu itu sambil mengingat semua pengorbanannya. Menjual cincin ibunya untuk membantu Bayu membayar cicilan motor, menahan malu saat seluruh keluarganya menyuruhnya bercerai. Tapi ia memilih bertahan. Tangannya membuka pintu perlahan. Di sana, Bayu telanjang dada memeluk seorang perempuan yang membelakanginya. Rambut panjang, kulit mulus. Mereka bahkan tidak sadar Raras sudah berdiri di depan pintu. Bayu tertawa terbahak-bahak. Kalau Raras gak pulang, aku bisa begini tiap malam. Perempuan itu tertawa, dan suara itu sangat familiar. Anita, teman kantor Bayu, yang dulu sering datang ke rumah, yang dipanggil adik kecil oleh Raras sendiri. Raras tidak berteriak, tidak melempar apapun. Ia hanya berdiri menatap, lalu tersenyum kecil. Saat itu, aku merasa tubuhku kosong. Hatiku tak pecah. Ia menghitam. Dan di tengah hujan yang masih deras, aku tahu mereka tidak akan selamat. Raras pergi malam itu juga, tanpa menoleh, meninggalkan rumah, meninggalkan cinta. Tapi ia membawa satu hal, dendam. Orang bilang jangan pernah pergi main ke pinggir hutan pasir sirap saat malam Jumat Kliwon. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak takut apapun malam itu, karena aku sudah kehilangan segalanya. Di ujung hutan berdiri sebuah gubuk reot. Atapnya bolong, digantung sesajen kering, dan bau busuk menyengat seolah ada bangkai tua. Di sanalah Mbah Surti tinggal. Orang menyebutnya tukang santet warisan zaman Belanda. Konon, dia pernah membuat satu keluarga mati 7 hari berturut-turut hanya karena satu kutukan. Kamu datang sendiri? Suara Mbah Surti parau. Bagus,
dendam paling kuat kalau ditanggung sendirian. Raras masuk. Di dalam gelap, hanya diterangi lilin kecil dan bau dupa yang menusuk mata. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan rajah dan kain kafan yang tergantung. Saya mau mereka hancur, Mbah. Hancur selamanya. Saya nggak butuh mereka sakit. Saya mau mereka tidak ada. Berarti kau tidak minta keadilan. Yang kau minta adalah penarikan jiwa. Iya, Mbah. Berapapun harganya. Malam itu ritual pun dimulai. Seekor ayam cemani digorok. Darahnya diteteskan ke dalam sebuah mangkuk tanah liat. Dicampur dengan bunga kantil, rambut Anita yang sudah ditemukan oleh Raras, dan 2 kertas kecil bertuliskan nama Bayu dan Anita. Tulis nama mereka dengan darahmu sendiri, tapi bukan darah biasa, darah datang bulan. Raras menggigit bibir. Ia keluarkan pembalut yang sedang dibakainya. Dengan jemari gemetar, ia celupkan ujungnya ke dalam mangkok darah dan menulis, Bayu, Anita. Aku panggil kau dari dasar tanah, makhluk penuntut, pemakan pengkhianat, yang tinggal di balik akar, bangkit, dan datang, tumbalkan mereka untuk kelam. Hening, hanya suara angin mendesis dari sela-sela bambu. Lalu terdengar suara cekikikan, kecil, nyaring, seperti suara perempuan, tapi sangat melengking, seperti dicakar dari dalam kerongkongan. Makhluk itu datang. Kau panggil aku? Mana yang paling kau benci? Yang tidur di kasurmu? Yang mencium pakai bibirmu? Raras tidak menjawab. Dia hanya menangis. Baiklah, aku akan ambil dia dulu. Yang teriak paling keras akan aku biarkan lebih lama. Mbah Surti terdiam. Matanya mendelik. Lalu Mbah Surti berbicara perlahan. Tumbal pertama sudah diambil. Yang kedua akan sedikit lebih lambat agar semua dendammu terbayarkan. Malam itu aku merasa angin dingin menyusup ke pori-poriku, tapi bukan seperti angin biasa, seperti kehadiran sesuatu yang kini sudah keluar dari tanah dan mencari mereka sesuai yang kuperintahkan. Aku milikmu sekarang. 3 hari setelah itu, aku bangun dengan rasa asing. Bukan bahagia, tapi seperti sesuatu mengintai dari balik punggungku. Dan malam ketiga, Bayu ditemukan meninggal. Pagi itu, tetangga mencium bau busuk dari rumah Bayu. Semua lampu masih menyala. TV menyala menampilkan saluran kosong, berisik dan bersemut. Polisi lalu mendobrak pintu. Di dalam kamar mandi, mayat Bayu ditemukan membusuk dalam posisi terlentang, mata membelalak dan mulut menganga. Padahal Bayu baru dilaporkan terakhir terlihat 2 hari sebelumnya. Tapi kondisi tubuhnya sudah seperti orang yang mati seminggu. Di kaca kamar mandi, ada tulisan embun yang muncul dengan sendirinya. Milikku sekarang. Aku tidak datang ke pemakamannya, tapi malam itu aku bermimpi. Dia duduk di ujung ranjang, tubuhnya busuk,
Matanya berlubang dan dia menangis. Kenapa kamu gak bilang kalau kamu benci aku, Ras? Kenapa kamu malah panggil dia? Keesokan malamnya, giliran Anita yang lenyap. Mobilnya ditemukan di pinggir jembatan. Mesin masih menyala, tapi bangkunya kosong. Di jok belakang ada bekas darah, rambut panjang, dan kuku jari manusia. Polisi awalnya menduga dia diculik, tapi anehnya tak ada jejak ban lain, tak ada CCTV, tak ada saksi mata. Saksi mata di desa dekat jembatan bersumpah mereka melihat seorang perempuan berjalan malam-malam tanpa kaki, melayang, rambutnya menyentuh tanah. Lalu diikuti suara kecil, tertawa seperti anak-anak, lalu berubah menjadi suara tikaman. Sejak saat itu, Raras tidak pernah tenang. Tiap malam, terdengar suara langkah kaki dari atap. Lampu kamar kerap menyala sendiri, dan bayangan perempuan gosong sering terlihat di pojokan ruangan. Aku pikir setelah mereka diambil, aku akan tenang. Tapi ternyata aku yang mulai ditarik perlahan ke tempat mereka dikubur secara gaib. Malam Jumat berikutnya, Raras terbangun pada pukul 2 dini hari. Tubuhnya tak bisa bergerak. Di langit-langit, dia melihat wajah Anita menggantung terbalik, darah mengalir dari matanya. Kamu juga harus ikut. Raras bisa bergerak, lalu muntah di lantai. Tapi dari dalam muntahannya, keluar cacing hidup dan pecahan kuku seperti milik mayat. Ia memeriksa seluruh rumah. Di lemari pakaian, ada gaun Anita tergantung dengan penuh darah. Di dapur, sendok melayang sendiri lalu menancap ke dinding. Di cermin, wajahnya perlahan berubah menjadi makhluk gosong bermata hitam kosong. Mereka sudah jadi tumbal, tapi jiwanya tak tenang. Karena aku bukan cuma pembalas dendam, aku sudah jadi perantara mereka untuk masuk. Kau pikir dendammu cuma ambil mereka? Tidak, Raras. Dendam selalu haus. Dan sekarang kau gilirannya. Suara menggema dari makhluk yang entah apa. Aku tak bisa tidur lagi malam ini. Setiap aku memejamkan mata, aku melihat Bayu. Badannya membusuk, berdiri di pojok kamar menatapku. Anita kadang duduk di sudut dapur. Tubuhnya patah, lehernya bengkok, dan di bawah tempat tidurku ada suara nafas. Nafas makhluk itu. Malam-malam Raras dipenuhi bisikan dan mimpi buruk. Raras mencoba segalanya, membakar dupa, merapal doa, bahkan menyiram rumahnya dengan air bunga 7 rupa. Tapi peristiwa-peristiwa itu justru menjadi semakin parah. Cermin di kamar retak sendiri. Foto pernikahan Raras dan Bayu terbakar sebagian. Dan setiap malam Jumat, selalu ada bau daging busuk dari dalam kasur. Akhirnya, dengan tubuh yang lemah dan wajah yang semakin pucat, Raras pergi ke sebuah pesantren tua di desa sebelah. Dia datang sambil menangis sejadi-jadinya. Ustadz Rahman, pengasuh pesantren itu, terkejut melihat wajah Raras. Kamu sudah dipagari setan.
Ini berarti bukan sebuah gangguan. Ini sebuah perjanjian darah. Lalu, dimulailah rukyah selama 7 hari 7 malam. Hari pertama, tubuh Raras menggigit saat ayat dibacakan. Hari kedua, ia berteriak-teriak dalam suara yang bukan suaranya sendiri, lebih berat, seperti dua suara yang tumpang tindih. Dia milikku, dia hutang jiwa, dia yang buka jalanku. Hari keempat, bau bangkai muncul memenuhi seluruh ruangan rukyah, hingga membuat santri yang ikut membantu muntah darah. Hari kelima, bayangan hitam muncul di langit-langit, berjalan mundur seperti laba-laba dengan mata merah menyala. Hari keenam, Raras tak sadarkan diri. Tubuhnya melayang terangkat sendiri dari lantai, lalu jatuh dengan sangat keras, disusul dengan semua lilin yang padam dengan sendirinya. Memasuki hari terakhir, semua jendela ditutup, lantai dilapisi garam, dan ayat ditulis di setiap sudut ruangan. Saat ayat dibacakan, tiba-tiba dari tubuh Raras keluar bayangan hitam tebal. Makhluk itu muncul, tinggi, tubuhnya hangus, rambutnya panjang menjuntai seperti akar pohon, matanya hitam kosong, dan mulutnya menganga dengan lidah menjulur penuh dengan belatung. Makhluk itu berkata, "Dia milikku. Kalian tidak akan bisa ambil dia, karena aku sudah dibayar dengan darahnya." Tapi Ustadz dan para santri terus membacakan ayat-ayat Al-Quran. Suara ayat semakin keras, membuat makhluk itu terbakar pelan-pelan, menggelepar sambil menangis, lalu pecah menjadi asap hitam dan menghilang. Saat aku sadar, tubuhku lemas, tapi dadaku terasa ringan. Untuk pertama kalinya, rumahku sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan, tapi sunyi yang menyakitkan. Dendam memang membuat kita kuat. Tapi setelah dendam itu pergi, yang tersisa hanya aku. Aku yang membayar semuanya dengan bagian dari jiwaku sendiri. 3 tahun berlalu. Raras kini hidup seorang diri. Ia mengenakan jilbab panjang, mengajar mengaji anak-anak kecil, dan menghabiskan waktu sore dengan menanam bunga di halaman. Tapi malam Jumat tetap menjadi malam yang berat baginya. Kadang saat malam sunyi, terdengar suara derit ranjang, seperti dulu saat Bayu dan Anita di dalam kamar. Kadang air keran juga menyala sendiri, dan di dalam cermin, wajahnya berubah. Sesaat bukan Raras, tapi bayangan perempuan hangus, tersenyum, lalu menghilang. Dan setiap malam Jumat Kliwon, Raras masih menaruh bunga melati di bawah ranjangnya. Bukan karena diminta, tapi karena ia merasa wajib. Balas dendam memang manis, tapi seperti racun, ia juga akan menggerogoti tangan yang menuangnya. Raras ingin melukai, dan ia berhasil. Tapi ia juga membuka pintu yang tak akan pernah bisa ditutup sepenuhnya. Bersama saya Pochita, sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita mencekam yang ingin kalian bagikan melalui platform YouTube, kalian bisa menghubungi email yang tertera. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.